memperkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini dengan aku sendiri, Teta. Halo semua, aku Karna. Halo semua, dan aku Sania. Di sini kami akan memaparkan buletin yang kami buat dengan judul Cuaca Ekstrim Menguat, El Nino diprediksi hingga Februari 2024. Sebelum itu, lihat proses pembuatannya dulu yuk. Langkah awal, lakukan studi literatur untuk menemukan ide. Lalu lanjut dengan tuangkan ide ke dalam desain. Setelah itu, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Lanjut nih dengan potong-potong setiap elemen. Setelah itu, gunting-gunting satu-satu, hati-hati ya. Selanjutnya kita sobek bagian tertentu pada elemen supaya lebih estetik. Lanjut dengan tulis materi pada kertas, olesi dengan lem, dan kita lanjut ke proses tempel-menempel. Tempel setiap elemen pada bagian tertentu sesuai dengan desain. Lanjut dengan tempel identitas. Setelah siap, kita tempelkan pada mading. Dan inilah buletin dari kelompok 4. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh cuaca ekstrim yang terus menguat terhadap prediksi keberlanjutan terjadinya fenomena El Nino? Capaian pembelajaran pemahaman biologi fase E. Pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, inovasi teknologi biologi, komponen ekosistem dan interaksi antar komponen, serta perubahan lingkungan. Latar belakang dibuatnya buletin ini adalah kondisi cuaca atau musim yang terasa semakin ekstrim terus menguat hingga mencapai rekor suhu lebih dari 50 derajat Celcius. Contohnya seperti yang dialami oleh masyarakat Maroko. Akibat dari cuaca ekstrim ini menyebabkan terjadinya salah satu fenomena alam yaitu El Nino. El Nino merupakan salah satu bentuk penyempangan iklim di Samudra Pasifik yang ditandai dengan kenaikan suhu permukaan laut di daerah Khatulistiwa bagian tengah dan timur. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana cuaca ekstrim tersebut akan mempengaruhi terjadinya fenomena El Nino. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari dibuatnya buletin ini adalah untuk mengetahui pengaruh cuaca ekstrim terhadap prediksi keberlanjutan terjadinya fenomena El Nino. Metode yang digunakan dalam pembuatan buletin ini yakni menggunakan metode studi kepustakaan atau literatur review. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa hasil-hasil penelitian seperti jurnal, artikel, dan sumber lain yang relevan. Hasil, cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai negara yang ada di dunia. Rekor suhu ekstrim pecah pada bulan Agustus 2023. Maroko bahkan mencetak rekor suhu maksimum mencapai 50,4 derajat Celcius di pertengahan bulan Agustus 2023. Begitu juga banyak wilayah di Timur Tengah yang mencapai suhu maksimum 50 derajat Celcius. Cuaca ekstrim yang terus menguat ini juga memicu peningkatan suhu permukaan air. Diketahui bahwa terdapat peningkatan suhu di Samudra Pasifik bagian tengah. Pada gambar 2 terdapat anomali suhu permukaan laut di Samudra Pasifik, sekaligus menandakan terjadinya fenomena El Nino yang resmi dinyatakan mulai berlangsung sejak awal Juni 2023. Kemudian pada gambar 1 terdapat anomali suhu permukaan laut dasarian 3 Oktober 2023. Dari gambar 1 tersebut, El Nino diprediksi terus bertahan hingga Februari 2024. Dampak dari fenomena El Nino ini menyebabkan lebih banyak hujan dan badai di Amerika Serikat bagian selatan, Amerika Selatan bagian tenggara, semenanjung Somalia, dan Asia Timur. Sementara itu, di Australia dan Indonesia beresiko mengalami kekeringan berkepanjangan yang dapat meningkatkan kebakaran hutan dan juga lahan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa cuaca yang ekstrim akan memicu peningkatan suhu permukaan air. Hal tersebut dapat dilihat pada peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik yang menyebabkan terjadinya fenomena El Nino. Dampak dari El Nino ini dapat menyebabkan terjadinya kekeringan berkepanjangan hingga meningkatkan kebakaran hutan dan lahan serta memicu terjadinya hujan badai. Sekian pemaparan buletin dari kami. Kiranya dari papan buletin ini dapat memberikan informasi yang berguna baik bagi pembaca maupun pendengar sehingga dapat lebih siaga terhadap bencana atau fenomena alam yang akan terjadi. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan, intonasi maupun tingkah laku. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah! Dadah!